Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa semuanya, kembali lagi di acara Senja Berkah Pasti berkah. Waduh, Masya Allah seru banget seru nih ya. Nah banget Pak ya. Ustadz nih gara-gara tadi nih kita ngetes ini ya Kang Faya. Kayaknya emang kita berdua harus mulai banyak baca-baca lagi Harus tentang banyak ilmu baca. pengetahuan ya Pak Ustadz ya. Iya, boleh membaca, boleh juga belajar terus dan seterusnya. Karena memang untuk menguasai tadi ya kehidupan tentu dengan ilmu kehidupan sendiri. Ya bagaimana Islam nih melahirkan para pemikir-pemikir cendekiawan Muslim yang ilmunya sampai sekarang termanfaatkan teh, ya kan sekarang termanfaatkan ilmu kedokteran, ilmu matematika, Betul itu kan, sekali. terus ilmu falak, bintang dan sebagainya. Nah ini menggambarkan bahwa Islam ini menghormati, Islam ini menghargai, dan Islam ini mendorong untuk umatnya menggali ilmu pengetahuan untuk keberlanjutan peradaban dalam kehidupannya. Nih Pak Ustadz, nih aku mau nanya nih Pak Ustadz. Kalau pandangan Islam itu mengenai ilmu pengetahuan modern dan teknologi itu bagaimana Pak Ustadz? Iya, kayak Soalnya kan kontra banget ya. Iya, betul. Islam ini memandang ilmu itu penting ya. Artinya ilmu itu ada sebagai bahan untuk kehidupan. Nah, Islam ini kan sebagai barometer ya, agar ilmu itu tidak salah termanfaatkan. Betul Artinya bahwa Islam akan memandang ilmu pengetahuan itu penting dalam kehidupan. Ya, ilmu pengetahuan itu penting dalam kehidupan. Kenapa? Hadis kan begini ya. Man arada dunya falih bil ilmi. Barang siapa yang ingin bahagia dunia, maka dia dengan ilmu. Nah, seperti sekarang ilmu berkaitan teknologi ya, ada digitalisasi, sekarang internet sebagainya itu kan ilmu, bagian dari ilmu. Iya, Nah, itu betul kan sekali. untuk kehidupan dunia artinya. Tapi harus punya barometernya. Tidak melupakan ilmu agama, artinya sebagai tolak ukur nih. Kita itu tidak salah dalam memahami ilmunya. Jadi pandangannya itu Islam terhadap ilmu pengetahuan, teknologi tidak menjadi masalah selama itu dimanfaatkan, dimaslahatan untuk peradaban yang baik. Ya, untuk peradaban yang baik. Nah, lanjutannya adalah waman arodal akhirah falibil ilmi. Barang siapa yang ingin mengejar kebahagiaan akhirat juga dengan ilmu. Betul. Jadi sekali. teknologi itu untuk kehidupan dunia. Ibadah yang berkaitan mahdoh, goir mahdoh, hablum minallah, hablum minanas, yang vertikal, yang horizontal itu dengan ilmu agama, artinya pelajari juga. Waman arodahuma ma'an fanimil ilmi. Dan barang siapa yang ingin mengejar kehidupan dunia bahagia, akhirat bahagia, robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, itu tentu dengan ilmu. betul. Berarti ilmu ini bisa memperbaiki kualitas hidup manusia ya. Ya pasti, orang nggak punya ilmu nggak akan ada kualitasnya. Artinya tidak akan, dia tidak akan bisa dihormati, dihargai oleh orang. Karena orang mau menghormati gimana, dia nggak punya ilmu. Tadi ditanya misalkan matematika ya, tanpa kalkulator itu sudah bisa misalkan. Ya dengan mempelajari ilmu salah satunya Iya, ya. betul. 100 tambah 50 kalau misalkan tanpa kalkulator sudah bisa sebenarnya. Wah, Masya Allah. Nah ini Masya masih Allah. terkait juga sama kualitas hidup Pak Ustadz. Nah ini juga kan sebenarnya ilmu pengetahuan itu adalah salah satu keunggulan kami sebagai umat manusia gitu yang Yeah. diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ciptaan-ciptaan yang lain karena kita punya ilmu pengetahuan ya Pak Betul. Ustadz ya. Ilmu pengetahuan. Dan juga berarti untuk menambah kualitas hidup kita juga berarti kalau misalkan mengetahui atau paham terkait diri kita sendiri itu masuknya ke dalam ilmu pengetahuan atau bukan Pak Ustadz? Ya, ilmu pengetahuan tentang manusia ya, dengan strukturnya, dengan sifat karakter dan sebagainya. Betul. Bisa dipelajari, tentu bisa dipelajari. Nah, ini kalau kita kilas balik ke belakang lagi nih ya. Ketika zaman jahiliyah itu kenapa dikatakan orang bodoh? Sebenarnya bukan bodoh dulu itu ya. Iya. Keterbelakangan mereka itu sebenarnya sudah punya peradaban. Betul. Zaman jahiliyah itu. Cuman barunya salah satu dia tidak mengakui adanya Tuhan. Itu ya. Jadi sebenarnya Arab itu dulu sudah punya peradaban ketika Iya, zaman iya. Rasul ya, bagaimana Rasul ilmu berdagangnya ada gitu kan. betul. Bagaimana dulu menentukan misalkan arah kelibat dan sebagainya ya. Nah, sekarang itu direalisasikan sekarang bahwa ilmu itu harus bisa mendorong tadi ya kebutuhan manusia bisa terpenuhi. Dengan apa? Dengan ilmu pengetahuan. Tapi tadi harus seimbang ya. Iya, Pak Ilmu Ustadz. pengetahuan agama dengan ilmu pengetahuan umum. Iya, Ya, bagaimana membuka cakrawala dunia dengan ilmu dunia. Betul. Nggak mungkin dengan hadis ya misalkan. betul. Dengan hadis sholat dengan ini enggak, tapi tetap dengan
ilmu dunia, misalkan tadilah matematika, 100 tambah 50 ya dengan ilmu matematika berarti ya. Tidak bisa dengan pakai ilmu Sosiologi agama. gitu. Iya, karena kan beda, kata bacanya begini, 2 kali 3 berapa? 6 kata matematika ya. Tapi kata tukang cukur kadang jadi beda. Atau dengan tukang foto itu kan berbeda. Iya. 2 kali 3 iya, jadi iya. 1.500 misalkan. Nah itu Itu ya juga kata-kata ya. bacanya kan begitu. Artinya setiap segmentasi kehidupan itu akan berbeda. Ya bagaimana ilmu itu ditempatkan sesuai dengan kebutuhannya. Gitu. Ilmu itu ditempatkan sesuai dengan keperluannya untuk manusia. Betul banget. Betul. Nih Pak Ustadz nih, bagaimana Islam menyeimbangkan antara ilmu pengetahuan dan iman nih Pak Ustadz? Ya, iman ini kan sebagai pondasi. Iya betul. Betul. Ilmu itu sebagai realisasi. Artinya pondasi sebagai berkeyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap ilmu itu sebagai realisasi harus diimbangi dengan keimanan. Karena kalau orang tadi kita bayang begini, ada bahasa begini ya. Orang bodoh nggak benar, Ya, ya. Apa tuh? Akibatnya sedikit. betul. Tapi kalau orang pinter nggak benar, akibatnya banyak. Banyak Gitu, Oh ya. benar-benar, kenapa bisa begitu tuh Pak Ya Ustadz? karena orang yang berpengetahuan, berilmu pengetahuan, dia menguasai berbagai macam disiplin ilmu, ternyata nggak benar nih, imannya nggak benar nih. Iya, benar. Ya, Betul. maaf katakanlah dia Ilmuwan otaknya gitu ya, Pak otaknya Ustadz jahat ya. misalkannya, Iya. karena memang tidak beragama, ateis dan sebagainya misalkan. Itu akan lebih bahaya ketika Iya. orang bodoh tidak benar. Orang bodoh tidak benar akibatnya sedikit. Gitu Tapi ya. kalau orang maaf yang misalkan setelah profesor, sebagai ilmuwan dia tidak benar, maka dia akan menciptakan ilmu yang akan menghancurkan, merusak alam dunia ini. Betul Merugikan sekali. manusia. Setuju Aduh. banget Pak Ustadz karena Tanpa iman ya. iya tadinya benar-benar Iman. karena banyak banget nih kejadian maksudnya di dunia ini pun sekarang udah banyak ya kasus-kasusnya kayak misalkan ada ahlian ilmuwan-ilmuwan gitu Pak Ustadz Iya. terus dia menciptakan sesuatu tapi ternyata itu udah menyalahi norma-norma yang ada. Untuk merusak akhirnya ya. Betul. Karena Iya. memang tidak didasari dengan akhlak, dengan Betul iman. Akhirnya dia sekali. menciptakan sebuah ilmu yang bahkan bisa merusak Betul. tatanan peradaban kehidupan manusia. Bahkan tidak menutup kemungkinan hancur dunia ini karena ilmu yang diciptakan. Betul Kenapa? banget. Tidak ada keseimbangan tadi dari keimanannya. Ilmu ya. Dari betul, ilmunya Masya tuh Allah. dimanfaatkannya yang tidak ada manfaat sebenarnya di kesalahan gitu ya. Karena memang tidak ada keyakinan bahwa imannya kuat untuk kalau artinya akhlaknya baik, tidak ada gitu. Nah betul loh Pak Ustadz. Kan tadi kan kata Kinan ada ilmu yang kayak gitu kan yang bisa menghancurkan. Nah terus kan kita nggak tahu nih kan sebagai umat yang belum tahu lah ilmu tersebut ternyata ilmu itu salah. Itu kita dosa nggak sih Ustadz? Gimana tuh Pak Kalau Ustadz? ilmu sebenarnya gini ya, kesalahan itu kan pada orangnya. Kayak begini nih, Betul. ilmu itu tidak salah. Misal gini, ada pisau. Iya. Pisau itu salah ketika dipegang oleh orang yang salah. Pisau akan bermanfaat ketika dipegang oleh orang Salah. yang benar. Yang benar ya. Jadi kalau misalkan ilmu itu tidak ada yang salah, tapi orangnya itu yang salah. Benar. Akhirnya menggunakan ilmu untuk cara-cara kezaliman gitu. Betul. Wah sangat-sangat benar berarti sangat-sangat bahaya ya orang yang kayak memberikan ilmu sembarangan itu ya. Iya. Betul Kafe. Benar, Kafe. Ilmu yang paling benar, Bermanfaat dan bisa dimanfaatkan untuk orang Iya. banyak. Betul. Oke teman-teman nih kita harus ada yang mau lewat lagi nih. Nah terus juga buat teman-teman juga yang pengen nanya-nanya nih seputar tentang agama Islam dan yang lain-lain. Bisa langsung aja kontak ke nomor di bawah ini. Ada di 0813 9447 7912. Nah untuk pemirsa jangan kemana-mana tetap selalu di Senja Berkah. Pasti berkah. berkah.